Oke, kita akan lihat komik apa aja tanggal 30 Maret 2022 nanti. Sebelum gue mulai, gue mau rekomendasiin lu toko gue sendiri. Ada di Tokopedia dengan nama Derikit. Jadi buat lu yang cari-cari komik cabutan ataupun set, silahkan disikat. Siapa tahu ada aja komik yang lu cari di lapak gua. Tokonya sudah promotion, jadi ada promo free ongkir, silahkan disikat. Ada juga di Shopee dengan nama yang sama, Derikit. Langsung ketemu sih. Ini ada kesalahan teks saja tapi oke. Tokonya belum star seller tapi oke lah. Silahkan disikat ya untuk dua lapak gua. Siapa tahu ada yang lo cari. Oke, nggak usah lama-lama ya. Yang pertama langsung dari Alex Media Komutindo, ada apa aja? Yang pertama, Detektif Conan Movie Private Eye in a Distance Less. Detektif Conan Movie ini berdasarkan dari Detektif Conan Movie yang ke-17. Gokil, udah 17 aja. Terbit Spring 2013. Hipnosisnya, rombongan Conan, Ran dan Kogoro menghadiri demonstrasi pelayaran di kapal perang Aegis milik Angkatan Laut Pasukan Bela Diri Jepang. Namun, di tengah-tengah pelatihan, sebuah kapal mencurigakan yang misterius mendekati kapal Aegis. Ditambah lagi dengan ditemukannya lengan manusia tanpa identitas di kapal ini, Conan yang terus menyelidiki tanpa tahu ini kasus pembunuhan ataupun kecelakaan mengetahui adanya penyusup seorang mata-mata dari negara lain. Semua jajaran Angkatan Laut Pasukan Bela Diri Jepang akhirnya bekerja sama. Simak film Conan ke-17 yang mencetak rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Covernya kurang lebih seperti ini, tapi gue nggak tahu ya karena terbitan sebelumnya yang Alex yang versi first tuh kayak gini. Nah, Private and in the Distance First. Nah, biasanya dari yang udah sebelumnya. Kalau adaptasi dari movie ke komik, biasanya edisi first sama lastnya tuh covernya sama. Jadi nggak tahu ada apakah covernya seperti ini atau ini ya. Memang dia ngikutin dari cover dari poster filmnya sendiri sih. Oke, next yaitu ada light novel One Piece Clockwork Island Adventure. Rilis di Jepang tanggal 19 Maret 2001, versi tankobon dengan tebal halaman sebanyak 236 halaman. Diluncurkan kalau dari filmnya 3 Maret 2001 dengan penghasilan box office sebesar 3 miliar yen. Gokil. Betul kan 3 miliar yen? Ya betul. Oke, ceritanya tentang ketika sedang bersantai di pantai, bajak laut topi jerami menemukan bahwa Going Merry dicuri oleh seseorang. Mereka mengejar dan menemukan pencuri bersaudara yang berencana untuk mencuri gem diamond dari Pulau Clockwork dengan menjadi pencuri terbesar di dunia. Mereka kemudian menghadapi kartu bersaudara, sekelompok bajak laut berbahaya dengan kapten mereka bernama Bear King yang berniat untuk menjadi raja bajak laut. Setelah Nami diculik, perjalanan bajak laut topi jerami menuju Clockwork Island menantang kartu bersaudara untuk bertempur di Trump Castle. Covernya kurang lebih kayak gini. Nah, ini light novel ya. Filmnya covernya seperti ini. Oke, silahkan disikat. Yang ketiga, next ada Shizuki Diplomasi versus Pandemi. Gue rada agak bingung ya. Di sini sih di Instagramnya Juki Hoki sendiri pemberitahuan terbitnya tuh Februari 2022. Tapi di sini kita baru terbit Maret tanggal 30. Mungkin ada sedikit keterlambatan ya, gue nggak paham. Dengan hashtag Diplomasi versus Pandemi dengan hashtag Recovery Together Cover Stronger. Komik ini diluncurkan juga di pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri. Gokil. Shizuki emang udah gak usah ditanya lagi ya. Mantap pokoknya. Kalau buat lu yang koleksi karya komik lokal Shizuki tentunya, ayo silakan dibeli. Next ada Detektif Conan Makoto Kyogoku Selection. Di Jepang sendiri rilis tanggal 19 Maret 2019. Nah, ini versi Jepangnya cover seperti ini. Kalau versi US ya, Detektif Conan Black Belt Edition kayak gitu. Mungkin judulnya sih pasti di Indonesia
dengan judul Makoto Kyogoku Selection ya. Tebel sih ini kayaknya. Berikutnya ada Black Cover volume 18 dengan cover depannya Henry Legoland. Nah ini versi panjangnya, kurang lebih halaman belakangnya seperti ini akan rest. Oke, berikutnya next Horimiya volume 16 rilis di Jepang 16 Juli 2021. Rilis di Inggrisnya tahun 2021 juga. Kalau di Jepang sendiri sih tebelnya 179 halaman ya, dengan cover karakternya yaitu Kyoko Hori dan Izumi Miyamura. Kayaknya ini sih volume terakhir ya, karena di Jepang sana ada cover spesialnya kayak gini. Nah, jadi ini kan menunjukkan identitas asli mereka ya, dimana Kyoko Hori itu penampilannya di sekolahnya trik, tapi di rumah tuh kayak ibu rumah tangga gitu. Sementara Izumi yang serba tertutup di sekolahan, gak taunya banyak tato, penampilannya gokil, ada persing di telinganya. Kayak ini sih bener-bener edisi terakhir ya, ini volume terakhir ya sih. Oke, dari terbitan MNC ada apa aja? Oh sorry, langsung masuk ke Akasa dulu ya, yaitu Record of Ragnarok volume 7 dengan cover Heracles, dewa yang sampai saat akhir hayatnya masih mencintai umat manusia. Gokil. Punya cover spesial juga, depannya itu si Jack the Ripper. Kalau di Jepang tuh pasti ada aja ya cover spesial, dan kayaknya sulit deh terbit di Indonesia, bisa terbit atau enggak. Pasti cover utamanya yang akan rilis. Jadi kalau mungkin kita mau beli cover spesialnya, kayak mesti beli yang edisi Jepang deh. Siapa tahu ada keajaiban, bisa ada rilis covernya dengan permintaan banyak pembaca, kita nggak tahu. Oke, next ada Wotakoi Love is Hard for Otaku volume 5. Di Jepang 127 halaman, Inggris 256 halaman. Kenapa bisa beda gitu ya? Di Jepang sendiri sudah rilis tahun 2 Februari 2018. Kalau Inggrisnya terbitan 27 November 2018. Kodansha Comics. Ini cover Inggrisnya seperti ini, written by Fujita, dengan cover Ko Sakuragi dan Naoya Nifuji. Satu gamer, satu bukan. Oke, next. Nah, ada Cell at Work Black, atau bahasa Jepangnya Hataraku Saibo Black. Ini volume 1. Di Jepang sendiri sudah sampai volume 8. Nah, kalau kalian ini memang betul dari dunia yang sama seperti Cell at Work, tapi bedanya ini Code Black menceritakan bahwa biasanya kalau Cell at Work kan sel-selnya itu hidup dalam tubuh yang sehat. Nah ini memiliki nuansa yang lebih gelap serta dewasa, karena sel-sel ini hidup dalam lingkungan yang ekstrim, di mana pemilik tubuh tidak menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Jadi si pemilik tubuh sedang berada dalam tekanan stres, tekanan berat, sehingga mencari pelampiasan dengan merokok, mengonsumsi junk food, minuman alkohol, dan masturbasi. Sulit sekali. Jadi kalau yang saat work itu orang yang sehat gitu ya, ini kebalikannya gitu. Tokoh utamanya adalah versi antropomorfik dari sel darah merah dengan kode AA2153 yang baru saja lulus dari Akademi Sel dan bersiap untuk mengemban tugas sebagai sel darah merah. Dijanjikan dengan lingkungan kerja yang ramah serta mendukung, AA2153 justru menemukan bahwa semuanya adalah kebohongan. Setelah dirinya diberikan beban kerja yang kian berat, bagi sel baru seperti dirinya harus cepat beradaptasi dengan pekerjaannya sebagai sel darah merah di dalam pemilik tubuh yang tidak menjalankan pola hidup sehat. Ini sih dibohongin sama HRD-nya ya. Ya kita masuk ke lingkungan pekerjaan, enggak kok, kerjaan kita bagus, perusahaan kita oke gitu.
Gak taunya pas sampai masuk, wah lembur mulu ya kan, gajinya nggak seberapa. Oke. Selain itu, Style at Work Code Black juga memiliki desain karakter yang lebih menonjol dibanding tokoh utama yang sebelumnya, di mana rekan kerja sel darah merah, sel darah putihnya sosok wanita yang gagah perkasa, trombosit keping darah yang digambarkan sebagai anak kecil namun sering bersikap kasar. Kan beda banget ya kalau di Style at Work itu yang anone-anonenya sampai viral banget. Kalau ini kayaknya mulutnya kasar, ngomong sembarangan. Deliver dengan rupa perempuan cantik, sel peptik dengan berwujud pria tua dengan sikap keras, dan berbagai macam sel lain di dalam tubuh yang sifat-sifatnya unik. Bahkan kematian adalah sebuah hal yang lazim dalam ceritanya. Gokil. Nah ini ada cover terbitan. Nah ini yang versi Inggrisnya. Bahkan ada warningnya, peringatan. Warning, mature cell only X18 plus. Jadi buat lo yang belum berumur 18 jangan baca ini. Harus lewat 18 plus ya, karena kayaknya memang karena menggambarkan orang dewasa pada umumnya ya. Kayak mungkin artwork itu kayaknya menggambarkan anak-anak yang masih muda, semangat, masih diperhatikan oleh orang tuanya, makan dan minumnya. Ini kayak orang bekerja yang benar-benar sulit kehidupannya. Adanya cerita saat Rock Black ini, kode Black ini jadi tamparan keras buat kita yang masih belum bisa menjaga kesehatan dengan baik tentunya. Disajikan dengan ilustrasi yang luar biasa, menunjukkan bahwa kerasnya sel-sel dalam tubuh kita bekerja dalam situasi yang tidak kondusif kok. Jadi buat lo suka begarang, minum-minuman nggak jelas, makan makanan cepat saji, tolong hentikan. Sel-sel dalam tubuh lo menderita. Bahkan sudah ada animenya tayang 11-13 episode, bisa lu tonton di layanan streaming seperti Iki Funimation atau Anime Lab. Oke, yang terakhir dari terbitan MNC dengan judul Full Bloom Checkness volume 14. Di Jepang sendiri sudah sampai volume 21. Oke, itu aja, semoga lu suka. Nantikan update rilis komik berikutnya. Dan semoga doakan juga semoga gue tetap sehat ya. Oke, sampai jangan lupa di share dan jangan lupa di love, di like. Oke, terima kasih ya semuanya, bye.